Ya, di kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait dengan perhitungan kupon bond. Jadi kupon bond ini adalah istilah bunga yang dibayar oleh instrumen investasi obligasi pihak issuernya atau pihak penerbitnya. Jadi obligasi ini adalah surat utang ya, surat utang yang dikeluarkan oleh korporasi atau juga bisa dikeluarkan oleh pemerintah untuk sebuah pendanaan misalkan. Nah, kemudian pihak issuer ini dia berkewajiban untuk membayar bunga. Nah, istilah bunga ini adalah kupon, bunga di dalam obligasi. Jadi bunganya ini bisa dibayar per bulan, kemudian bisa dibayar per 3 bulan, per 6 bulan, atau juga bisa dibayar per tahun sesuai dengan kesepakatan di awal. Perjanjiannya di awal itu berapa? Sebagai contohnya, ini ya kita memiliki investasi di dalam instrumen obligasi itu sebesar 1.000 dolar. Kemudian jatuh temponya itu 10 tahun dan kuponnya itu dibayar per tahun, yaitu sebesar 100 dolar. Nah, kalau misalkan di dalam studi kasus kita belum menemukan atau belum diketahui nominal kuponnya, hanya misalkan seperti ini. Pemerintah mengeluarkan atau menerbitkan surat utang obligasi dengan nominal 1 juta. Kemudian maturity date-nya 5 tahun. Kuponnya itu dibayar per bulan dengan persentase sebesar 5%. Nah, di sini kan kita belum tahu nominalnya itu berapa, 5%. Nah, kita kalikan dulu 5% dikali 1 juta. Nah, dalam hal ini, contohnya misalkan 100 ini belum ada ya, belum kita ketahui nominal 100-nya. Nah, kemudian kita hanya tahu kalau kuponnya itu dibayar 10%-nya, 10% dari nominal. Nah, tinggal kita kalikan 10% dikali 1.000 itu sama dengan berapa? Nah, hasilnya ada nominalnya yaitu 100 dolar. Nah, untuk perhitungannya kita bisa menggunakan ini ya, di mana P ini adalah price, present value, kemudian sama dengan C ini nilai nominal kuponnya. Jadi ada 100, 100, 100, kemudian dibagi 1 plus I. I ini adalah suku bunga. Nah, karena di sini nggak ada suku bunganya yang belum diketahui, jadi kita bisa mencari sendiri kira-kira suku bunga saat ini berapa. Kemudian di plus C dibagi 1 plus I pangkat 2 dipangkatkan sampai di tahun 10. Nah, karena obligasi ini adalah instrumen surat utang ya, yang namanya utang, itu pada waktu jatuh tempo, dia harus mengembalikan uang yang dihutangkan tadi. Nah, sehingga rumusnya pada saat T jatuh tempo, berarti 10 ya, di tahun 10 perhitungannya C ini berubah jadi F. F ini adalah nominal awal yang dipinjam tadi, yaitu sebesar 1.000. Jadi ini yang terakhir, 1.000 dibagi 1 plus I dipangkat 10. Seperti ini perhitungannya ya. Untuk studi kasus lebih lanjut, kita bahas di part keempat.